Alhamdulillah, senang sekali saya bisa di depan ibu-ibu nih, di kota kelahiran saya. Tuh, oh Semarang tuh. Iya Bu, aku mau Semarang, numpang lahir tapi ya. Eh, Kata orang tua saya dulu sih lahir di Jalan Dr. Cipto, Panti Wiloso. Tapi cuma numpang lahir. Besarnya di Nusa Kambangan Bu saya. Tahu Bu Nusa Kambangan? Kota Cilacap Bu, bukan pulaunya. Alhamdulillah, senang sekali kita semua hari ini, sore ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya Bu ya. Masih diberikan yang paling penting adalah nikmat Islam. Alhamdulillah, kita insya Allah menjadi Muslim, orang yang berserah diri kepada Pencipta kita. Ya. Sudah kenal Bu, nama saya Bu? Belum ya? Oh, nama saya Dondi Tan Bu. Nah, saya kelahiran Semarang, keturunan Tionghoa. Tan itu marga saya Bu, ya, marga, nama keluarga. Marga itu kalau bahasa Hokianya tuh sewu, jadi saya Dondi setan gitu. Bukan seton Bu ya, setan gitu. Nah, saya dulu kecil tuh dikafirkan sama orang tua saya. Karena apa? Karena dibawa ke gereja. Berarti kan saya dikafirkan. Ya. Tapi ketika saya mengenal Islam, saya menerima Islam, dan akhirnya saya memeluk Islam, sebenarnya saya tidak pindah agama, tapi saya kembali ke fitrah saya, ke fitrah manusia. Fitrahnya manusia apa Bu? Muslim, ya. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Cukup lama saya menjadi Kristen, ya, karena dulu memang mama saya dan nenek saya itu Kristen-Kristen yang militan gitu. Mau hujan geledek tetap ke gereja, tiap minggu mesti ke gereja gitu ya. Nah, setelah saya melihat ternyata papa saya masuk duluan ke Islam. 7 tahun sebelum saya bersyahadat, papa saya duluan yang masuk Islam. Saya kan bingung Bu, loh kok bisa gitu ya, papa saya dulu mudanya Konghucu, setelah pindah ke Jakarta jadi Kristen, tapi setelah pisah dengan mama saya, dia masuk Islam. Setelah papa saya masuk Islam, baru saya mikir, kok bisa ya orang sekian tahun sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, jadi Konghucu, kok bisa tiba-tiba masuk Islam? Saya mikirnya cuma, oh mungkin karena pergaulan gitu ya. Setelah itu baru saya mulai melirik ke Islam. Walaupun saya tumbuh besar di lingkungan yang banyak Muslim, dan saya waktu itu nggak punya kesan negatif ya terhadap Islam. Karena apa? Karena di kitab saya, oh ini saya bawa kitab nih Bu, kitab sebelah nih ceritanya. Ini namanya kitab RT sebelah gitu ya. Karena di kitab saya diceritakan juga ada yang namanya Nabi Abraham, sebutnya Abraham Bu ya, bukan Ibrahim. Kalau kita sebutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitab saya juga cerita ada Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub, Ismail punya anak keturunannya menjadi raja-raja Arab Saudi, ya 12 raja-raja dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi saya mikirnya cuma begini, oh Kristen sama Islam itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu satu bapak gitulah. Saya dulu mikirnya gitu, ya, karena Kristen dari Nabi Ishak, Islam dari Nabi Ismail gitu. Bapaknya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dulu mikirnya gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari ulang kitab saya, setelah saya pelajari ulang agama saya, ternyata beda. Ternyata bukan begitu adanya, gitu ya. Nah, ibu-ibu ini hari ini mendengarkan kajian dari saya. Ini kita kan mau ngomongin agama Kristen nih, ya. Alergi nggak Bu kalau dengar begitu Bu? Enggak. Ibu-ibu mungkin juga banyak kenal orang-orang Kristen ya. Orang-orang Kristen juga kebanyakan baik-baik, ya, baik. Mereka baik. Mereka juga diajarkan berbuat baik kepada sesama. Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ada ajaran itu di kitab mereka, ya. Tapi setelah dipelajari, ternyata di dalam kitab mereka selain ada kebenaran, juga ada campur dengan kebatilan. Kok berani kok Dodi ngomong begitu? Nah, saya udah pelajarin gitu ya. Ada memang ayat-ayat di dalam kitab mereka yang boleh dikatakan sebenarnya itu pemikiran manusia.
bukan murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemikiran manusia yang dijadikan agama. Jadi pemikiran agama dijadikan agama. Itu ada di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka, selain juga ada kebenaran, juga ada yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu artinya pertentangan, gitu ya, ayat-ayatnya. Selain itu juga ada ayat-ayat yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu apa ya istilahnya ya? Kalau bahasa sekarang tuh contek mencontek gitu loh, atau copas gitu, copy paste gitu. Karena apa? Nah, ini sambil saya tunjukin ya Bu ya. Eh, nah, udah pernah lihat Bu kitab-kitab mereka? Belum ya? Nggak perlu beli Bu, nggak usah beli Bu. Jangan beli ya. Nah, di kitab mereka, kalau kita mengenal Quran, itu kan Quran ada berapa surat Bu? 114 ya. Kalau di kitab mereka, ini kitabnya Kristen Protestan ya Bu ya. Ini ada 66 surat. Nah, saya pakai istilah surat nih biar Ibu ada bayangan sama seperti Quran berapa surat gitu ya. Di kitab ini dari 66 surat itu ada beberapa surat yang ayat-ayatnya itu sama persis plek gitu kalau orang Jawa bilang. Ya, samanya persis, tanda bacanya pun persis gitu. Nah, kalau begitu kan berarti apakah itu firman Tuhan gitu? Kok bisa berulang turunnya gitu? Kalau di Quran ada nggak Bu ayat-ayat yang berulang? Ada ya. Contoh misalnya di Quran surat Ar-Rahman ya. Banyak ayat-ayat yang diulang-ulang seolah-olah seperti orang tua lagi ngingetin anaknya gitu. Seperti itu. Lagi negesin nih, kamu inget nikmat apa yang kamu dustain gitu. Ya kan? Di Quran surat Ar-Rahman. Tapi kalau di sini itu belasan ayat bahkan puluhan ayat sama persis gitu. Kalau sama persis, berarti penulis surat A yang nyontek penulis surat B atau penulis surat B nyontek penulis surat A. Kan begitu jadinya. Itu yang terjadi dalam kitab ini, ya. Nah, saya juga ingin memberikan atau ingin membagikan yang namanya ilmu kristologi ini buat ibu-ibu. Tujuannya apa sih? Emangnya kita mau jadi Kristen gitu? Kok belajar kitab orang gitu? Bukan, ya. Kita belajar ilmu ini namanya ilmu kristologi. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk membentengi akidah kita, untuk membentengi akidah keluarga kita, teman kita, saudara kita, umat Islam pada umumnya dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtadan. Ada nggak Bu yang murtad orang Islam? Hah? Ada? Punya teman yang murtad? Atau saudara mungkin? Ada? Ada ya. Kenapa mereka bisa murtad? Bisa jadi karena pernikahan, ya. Bisa jadi karena sekolah, bisa jadi karena sakit di rumah sakit, ya. Macam-macam. Nah, memang orang Kristen itu diperintahkan. Ada perintahnya Bu di kitab ini. Diperintahkan untuk mencari orang yang di luar Kristen untuk masuk Kristen. Ada perintahnya. Di surat Matius pasal 29 ayat 19. Pasal 28, sorry. Kalimatnya gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa loh, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya murid Yesus menurut kitab ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar Bu ya? Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas, Tritunggal, pernah dengar ya? Nah, itu ada ayatnya di sini. Nah, itu perintah yang dianggap sebagai usaha mereka untuk mengajak orang di luar Kristen masuk agama Kristen. Caranya macam-macam. Ya, bisa lewat pernikahan, sekolah, rumah sakit, militer, pendidikan dan sebagainya. Kenapa kita sekarang perlu belajar seperti ini? Ya, karena mereka selain diperintahkan seperti itu, mereka punya sekolah juga, Bu. Sekolah tinggi teologi namanya. Ya, sekolah tinggi teologi mereka juga belajar ilmu Islamologi. Ada itu Bu pelajarannya. Mereka belajar Islamologi untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengenal Islam, mengenal akidah Islam, tapi bagaimana untuk juga membuat orang Islam masuk agama Kristen.
Tujuannya itu. Sekolah tinggi teologinya Kristen itu mengharuskan ya, mungkin tidak semua, tapi rata-rata mengharuskan mahasiswanya kalau mau lulus dia harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada yang begitu, ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang, ada yang sampai 20 orang. Begitu Bu. Jadi mereka dikasih tugas kemana saja ya. Biasanya mereka dikasih tugas untuk cari orang-orang di luar Kristen, itu orang-orang yang dari ring pertama, keluarga dekat. Eh, Kenapa nih mic-nya? Tes, 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 tes. Nah, jadi memang mereka juga dikasih tugas begitu. Ring pertama keluarga dekat, ring kedua saudara handetolan, ring ketiga mungkin udah masyarakat umum. Dan mereka biasanya mencari orang untuk masuk agama Kristen itu mereka juga pilih-pilih Bu. Yang dipilih bukan orang-orang Islam yang suka misalnya judi gitu, atau orang-orang Islam yang suka mabuk-mabukan gitu. Bukan, yang mereka cari adalah orang-orang Islam yang taat sholatnya, ya, rajin sholat. Mereka nggak cari orang-orang Islam yang masih banyak maksiat gitu, ya. Tujuan mereka cari orang Islam itu ada dua macam. Ada yang diajak untuk masuk Kristen menjadi anggota gereja, tapi ada juga yang mengajak orang Islam untuk menjadi misionaris. Jadi misionarisnya ini kayak MLM. Satu orang dapat 2 orang, masing-masing 2 orang dapat dua lagi, 4, bertambah terus gitu, multiplikasi. Itu ada kegiatan seperti itu. Mungkin ibu-ibu nggak pernah dengar, nggak pernah tahu ya. Tapi saya sudah mendengar dari mantan-mantan yang sudah masuk Islam. Mereka menceritakan itu. Nah, mbaknya dengar tuh. Mbaknya tahu nggak ini misionaris? Bener ya? Oh, nah ya. Jadi ibu-ibu nih nggak tahu kapan, naudzubillah mujalik, mungkin rumah ibu didatangi sama mereka. Ketok-ketok, bawa sembako. Mau nggak Bu? Terima sembako mau nggak Bu? Mau lah kalau dikasih ya. Kalau dikasih terima Bu ya, asal halal gitu ya. Minyak goreng, beras boleh terima Bu gitu. Terus mereka juga kasih brosur, kasih buku, kasih pamflet. Ujung-ujungnya apa? Ngajak ibu masuk agama mereka. Nah, ibu-ibu kalau kedatangan gitu kira-kira gimana? Kalau sudah terima bantuannya, terus gimana? Mau Bu? Kadang-kadang gini Bu ya, kadang-kadang. Ini juga terjadi. Saya juga dulu pernah menjadi bagian gereja itu, ya. Contoh misalnya, dulu gereja saya mau bangun gereja di tempat lain. Bangun gerejanya besar, ya. Tapi untuk membangun itu kan perlu macam-macam. Perlu tenaga kerja, perlu modal, perlu izin dan segala macam, ya kan? Butuh tenaga kerja. Kita kirim orang-orang ke desa-desa di sekitar yang mau dibangun gereja itu. Kita bikinkan fasilitas air bersih, pendidikan gratis, sekolah apa, puskesmas gratis. Mereka menikmati fasilitas itu, kemudian juga diberikan pekerjaan, bahkan kalau ada yang butuh duit diberikan pinjaman atau bahkan bantuan. Setelah sekian lama mereka menikmati itu, giliran gerejanya udah jadi, diajak masuk gereja, gimana nolaknya? Susah kan nolaknya? Susah, udah dikasih, udah ditanamkan budi gitu ke orang-orang desa. Ya, dulu di gereja saya itu, ketika gerejanya sudah selesai, kira-kira 1.000 orang dari 3 desa masuk Kristen. Itu yang terjadi. Nah, kita bagaimana melawan gerakan seperti itu? Ya. Saya tanya tadi ibu, kalau ibu didatangin misionaris atau evangelis, ngajak ibu masuk agama mereka, apakah ibu mau menolaknya dengan gagang sapu atau dengan panci misalnya? Kalau ibu pegang gagang sapu ngejar-ngejar, nanti kalau ada foto yang salah siapa? Yang pegang gagang sapu, gitu ya. Makanya kalau didatangi orang seperti itu, kalau ibu-ibu pernah dengar kajian saya, nah ibu-ibu nanti bisa berargumen sama mereka atau langsung tolak saja, atau kalau perlu panggil Pak Hansip, tangkap bawa ke polsek boleh. Emang boleh? Emang ada hukumnya? Ada.
Di Indonesia tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Ibu-ibu nih datang ke rumah orang Kristen, ketok-ketok pintu, ayo bu masuk Islam, itu juga nggak boleh. Gitu. Ada aturannya. Namanya Keputusan Bersama Dua Menteri nomor 1 tahun 79. Dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Caranya apa aja? Salah satunya itu door to door, bagi-bagi buku, pamflet, barang cetakan, kasih bantuan. Tapi ujung-ujungnya mengajak orang itu masuk agama tertentu. Itu nggak boleh. Itu berlaku untuk semua agama. Nah, kita Islam agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama Islam nggak, Bu? Iya, kita Islam juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kita Islam tidak mengajak orang yang sudah beragama. Ya, dai-dai kita juga banyak yang ke daerah-daerah terpencil menjumpai orang-orang yang belum beragama untuk masuk Islam. Ada ustadz-ustadz kita yang keliling kampung di Papua, bawanya apa Bu? Bawa sabun. Halo, speakernya. Bawa sabun Bu ke suku-suku pedalaman, ngajarin orang mandi pakai sabun. Ribuan orang masuk Islam gara-gara sabun. Ada yang begitu. Bener, Ustadz Fadlan Karamatan. Ada juga dai-dai kita yang ke daerah-daerah orang-orang pedalaman yang belum kenal peradaban. Ya, di dalam kelompok mereka masih ada incest, makan apa aja dimakan, belum kenal baju, buru-buru gitu ya. Dai-dai kita juga mengenalkan Islam kepada mereka, mengenalkan peradaban. Ada yang dibawa ke kota besar nanti untuk dibina menjadi muslim yang baik, diajarkan baca Quran dan sebagainya. Ketika baru nyampe di kota besar disuruh tidur di depan, malah lari naik tidur di atas pohon. Ada yang begitu, ada yang tidur di kolong mobil, ada juga. Islam juga begitu, tapi kita menyebarkan Islam kepada orang-orang yang belum beragama. Kenapa kita tidak mengajak orang yang sudah beragama? Karena ada aturan negara, ya. Kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti aturan negara. Tapi saudara-saudara kita yang Kristen masih banyak yang melanggar aturan itu. Kenapa? Karena di keputusan bersama itu sanksinya juga nggak begitu tegas, gitu. Yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang mana? Cari lagi, gitu. Jadi orang masih berani begitu, ya. Nah, untuk itu kami dari Yayasan Pembina Mualaf atau HID, ya, kami berpusat di Surabaya. Kami mempunyai visi dan misi, ya, untuk membantu orang masuk Islam. Kami juga membina orang-orang yang sudah masuk Islam, dan kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu apa? Ya berdialog, berdebat, ya. Tapi kami berdebat sesuai dengan tuntunan Quran. Di Quran dikatakan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik atau cara yang paling baik. Artinya kalau kita berdebat dengan cara yang paling baik bagaimana? Kita juga ikut lagi perintah Quran bahwa kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Ya, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka. Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu malah perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran, ya. Jadi kita berdebat dengan cara yang baik. Kita sediakan tempat yang baik, kita kasih makan, kita bayarin transportnya, pokoknya mereka nyaman cuman berdebat aja. Kita sudah lakukan itu, ya, beberapa kali setiap tahun. Saya alhamdulillah sebagai ketua litbang di yayasan itu, saya tuh ditargetkan harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Nah, dulu awal-awal gampang Bu cari pendeta Bu, sekarang susah Bu cari pendeta untuk diajak debat. Kenapa? Karena kami maunya berdebat itu aturannya tegas, nggak boleh saling menghina pribadi orang, nggak boleh menghina agama orang, dan kita maunya kalau bicara agama debat itu harus ada dalil, harus ada buktinya, harus ada dokumennya atau kitabnya gitu. Kebanyakan pendeta kalau debat dengan saya, modalnya apa Bu? Cuman handphone satu dibawa gitu. Baca ayatnya di handphone, nanti baca tafsirnya di handphone gitu. Nggak seperti saya bawa segini banyak gitu. Yang saya bawa kitab-kitab mereka padahal gitu. Ya. Jadi mereka cuma bawa handphone, saya bisa bawa 2 koper. Kalau yang saya bawa ini dikit nih segini nih.
Saya kalau berdebat bisa bawa 2 koper yang besar gitu. Kenapa saya kumpulin kitab-kitab mereka? Karena saya harus bisa membuktikan kepada mereka di dalam kitab mereka ini ada masalah apa. Itu yang harus saya bisa buktikan, gitu ya. Contoh misalnya, di dalam kitab mereka ada kontradiksi. Saya harus tunjukkan di dalam sini ada ayat ini dibandingkan dengan ayat lain. Saya suruh pendetanya yang baca. Ini kontradiksi maksudnya gimana, Pak? Nah, biasanya kalau begitu nanti pendetanya jawabnya muter, baru nggak jawab pertanyaan sebenarnya. Gitu. Atau ketika saya tanya, Pak, ini ada ayat kok keterangannya ayat ini tidak asli. Coba Pak tolong jelasin kenapa. Nanti mereka bilang, Pak, biarin aja tuh nggak asli, nggak penting. Yang penting kami percaya Yesus. Loh, bukan kita percaya, bukan masalah Bapak mau percaya Yesus atau bukan. Saya mempertanyakan kitab Bapak ada ayat yang tidak asli menurut kitab Bapak sendiri. Dia nggak punya kitab itu. Saya punya. Oh, tebelnya aja segini, Bu. Ya, di dalam kitab ini ada keterangan yang mengatakan bahwa ayat itu pasti tidak asli. Gimana, Bu? Kalau ada ayat tidak asli? Ibu yang biasa baca Quran, misalnya. Di Quran ada terjemahannya. Di Quran misalnya ada asbabun nuzulnya. Di Quran misalnya ada tafsirnya. Misalnya ada tafsir yang mengatakan bahwa ayat itu sebenarnya tidak asli gitu. Gimana rasanya, Bu? Rasanya gimana, Bu? Hancur gitu, Bu, ya, hati kita ya. Nah, ketika dulu saya membaca ini, oh ternyata ada ayat tidak asli. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa kitab ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sudah ada campur tangan manusia. Gitu ya, Bu, ya. Itu yang kami pelajari di yayasan kami. Dan kami ingin menyebarkan informasi ini kepada Bapak Ibu, ya, mau di masjid, di pesantren, dengan ilmu kristologi ini, supaya tujuannya kita semuanya akidahnya bisa terbentengi. Kalau saya misalnya di Jakarta ya, Bu, ya, di studio, hampir tiap hari itu saya terima tamu, hampir tiap hari. Entah dari orang Kristen, entah dari orang Islam. Kalau yang orang Kristen, biasanya mereka penasaran setelah nonton video saya, setelah melihat kitabnya disorot di Zoom gitu, datang sendiri, ingin lihat sendiri, ingin baca sendiri. Banyak yang datang gitu ya. Setelah saya bukain, mereka baca sendiri, habis baca tutup nangis. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong ya. Saya cuma menunjukkan apa yang ada di dalam kitab mereka gitu. Alhamdulillah setelah baca ini, ada keterangan ini, banyak yang bersahadat. Alhamdulillah. Tetapi saya juga banyak menerima tamu dari keluarga Islam. Suami istri datang, istrinya murtad atau suaminya murtad, ada. Nanti bawa anaknya habis sekolah di luar negeri, pulang ke Indonesia, sudah murtad, ada. Banyak yang begitu, Bu. Ya, mereka ingin anaknya dapat pendidikan yang bagus, tetapi ketika pulang ke Indonesia mereka sudah terpapar dengan pemahaman-pemahaman yang liberal misalnya, atau dengan dari Kristen misalnya. Bahkan ada yang terikat dengan organisasi-organisasi rahasia di luar negeri. Sampai begitu. Diskusi dengan saya, ada yang kembali ke Islam bersyahadat, ada yang tidak, ada yang harus datang 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali baru syahadat, ada. Kita semua layanin mereka, ya. Kita semua bantu mereka kembali ke Islam. Saya hanya buka kitab-kitab mereka sendiri. Ketika mereka datang, saya nggak akan buka Quran. Saya simpen dulu. Yang saya buka kitab-kitab mereka sendiri, baca sendiri. Setelah mereka bisa memahami dan mengakui bahwa di dalam kitab mereka ada kesalahan, mereka sudah mengakui, baru saya buka Quran. Baru saya ajarkan konsep dalam Islam. Ketika mereka menerima, baru mereka bersyahadat. Itu yang kami lakukan di yayasan, Bu. Ya, orang-orang yang sudah bersyahadat di tempat kami juga kami bantu. Nggak cuma bersyahadat udah selesai dadah gitu, enggak. Yang laki-laki sudah sunat belum? Belum. Kalau belum, saya kirim juru sunat ke rumah, sunat di rumah, gitu. Biar nggak bisa kabur gitu, nggak bisa nunda-nunda gitu. Sunat di rumah. Kita yang bayar, mereka nggak bayar. Nanti setelah itu juga yang laki-laki, yang perempuan, saya minta mereka menyediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari. Silakan hari apa aja. Jam berapa tentukan sendiri. Kita kirim guru privat ke rumah, guru ngaji ke rumah. Jadi mereka belajar Islam dari nol, ya.
Setiap pertemuan 90 menit, diajarin sholat, diajarin wudhu, diajarin baca Quran, sampai mereka bisa baca Quran. Kita monitor tuh, si A sudah sampai iqra berapa, si B sampai iqra berapa, kita monitor terus. Semua kita yang biayain, mualaf itu tidak perlu bayar apa-apa. Perangkat sholat semua kita kasih. Itu yang kita kerjakan dalam yayasan. Selain itu, kita cari pendeta lagi untuk berdebat gitu. Jadi kita berdebat dengan pendeta itu kulaan, Bu. Boleh dikatakan kulaan ya. Kulaannya bagaimana? Ketika kita berdebat dengan pendeta, ketika kita bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kesalahan, dan kita tetap tidak menghina agama mereka, orang yang nonton, yang muslim, nonton debat seperti itu, gimana rasanya? Semakin tambah imannya, semakin kuat imannya, ya kan? Semakin terbentengi akidahnya. Tapi kalau orang Kristen yang nonton debat itu, gimana rasanya, Bu? Ya, kalau yang orang-orang Kristen yang sudah terikat, ya terikat maksudnya jabatannya sudah tinggi, misalnya di pekerjaan juga sudah apa bagus posisinya jabatannya, di lingkungan misalnya atau di gereja gitu misalnya, jabatannya sudah tinggi. Mereka sulit masuk Islam karena perkara duniawi, ya monggo, itu kan hak mereka masing-masing. Tetapi ketika ada orang bisa mengambil sikap, mengambil tindakan bahwa ini agamanya ternyata ada campur tangan manusia, kemudian mereka masuk Islam, kan itu kan alhamdulillah bonus buat kita. Gitu. Itu yang kami kerjakan jadinya, ya. Makanya kami dengan para donatur yang ingin ingin berpartisipasi gitulah ya, untuk mendapatkan pahala, menyebarkan Islam, kemudian membina para mu'alaf. Kami menerima bantuan dari donatur untuk membina para mu'alaf. Ya, jadi kami memberikan ilmu kristologi ini kepada Bapak Ibu. Ini ibu-ibu semua ini. Oh, ada Bapak satu, panitia. Nah, itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Apapun masalah persoalan rumah tangga pasti ada, ya. Tetapi ancaman itu tetap ada dari segi apapun. Saya pernah didatangi keluarga Muslim, anaknya perempuan masih SMA, kurang perhatian, baru keluar dari minimarket ketemu pendeta, nggak lama besoknya dibawa gereja, nggak lama dibaptis. Kok cuma begitu doang bisa dibaptis? Bisa, karena anak itu tidak mendapat perhatian yang cukup di rumah. Orang tuanya sibuk kerja ke sono kemari, jarang pulang misalnya. Nggak lama setelah masuk gereja, baru orang tuanya seperti orang pada panik gitu. Waduh, anak saya udah murtad gini-gini. Bawa ke tempat saya. Dia tanya, Mbak, dulu ceritanya gimana? Adek, gini. Ketemu di depan minimarket, terus di gereja. Oh, di gereja tuh gimana? Wah, enak katanya. Mereka perhatikan si jemaat baru ini dengan sangat-sangat baik. Sistem kekeluargaan dalam gereja itu sangat baik. Ibu-ibu kalau tahu di dalam gereja mereka sistem kekeluarganya itu saling memperhatikan. Mungkin sistem kekeluargaan dalam masjid mungkin kalah gitu dengan gereja. Mungkin ya. Saya tahu sekarang masjid juga sudah mulai berbenah gitu, banyak yang berbenah untuk memperhatikan jamaahnya pribadi gitu ya. Tapi kalau di gereja itu udah dari dulu gitu. Yang namanya bantuan kakak saya dulu pernah kerja di gereja aja, setiap minggu dapat sembako. Siapa yang nggak mau, Bu? Setiap minggu dapat sembako. Begitu caranya mereka. Nah, nanti anak perempuan itu saya tanya, dulu kamu bisa dibaptis hari gimana? Ya karena saya merasa sudah diselamatkan, sebenarnya. Karena dosa saya sudah ditebus kan. Dosa kok ditebus? Orang mau saya pegadaian ya tebus emas. Ini tebus dosa. Nah, konsep-konsep seperti itu yang memudahkan mereka, nggak perlu sholat 5 kali dalam sehari, nggak perlu puasa, itu yang membuat orang jadi kerasan di gereja. Tapi ketika saya tanya, kamu udah diajarin apa saja di dalam gereja? Saya sudah disuruh baca perjanjian baru, katanya. Oh, gitu. Perjanjian lama sudah suruh baca? Belum, katanya belum boleh. Kamu tahu nggak kenapa belum boleh? Nggak tahu. Coba ya, saya bukain ya. Depan orang tuanya nih. Adik silakan baca. Ini sampai sini. Gitu. Ada 20 ayat nih, tolong dibaca. Pakai suaranya agak keras. Ayat 1 dibaca keras. Ayat 2 dibaca keras. Ayat ketiga diem. Kenapa diem, Mbak?
Dia nggak berani baca ayat ketiga. Kenapa? Karena kata-katanya vulgar. Kata-katanya boleh dikatakan porno gitulah. Ya, terlepas daripada maknanya atau majasi atau harfiah, tapi kata-kata yang ada di dalam sini tidak menggambarkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Anak itu nggak berani baca, dia tutup. Kok begini kita suci? Ya memang begini. Adanya begini, saya bilang. Ini padahal baru terjemahan, Pak. Nah, seperti itulah. Kemarin sebelum saya berangkat ke Semarang, saya diundang ke Bali. Ada sebuah keluarga Muslim, anaknya yang pertama murtad, masuk Katolik, ya. Baru kelas 2 SMA, laki-laki. Ya sudah, akhirnya saya pergi ke Bali. Begitu nyampe, sorenya langsung ke rumah orang tua tersebut, ketemu dengan anaknya. Anaknya santai, dan caranya ngomong anak ini terlihat anak ini pintar, gitu ya. Setelah saya pelajarin, oh ternyata bapak ibunya ini dua-duanya pegawai bank. Oh,